Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sampai hari ini. Ucapkan alhamdulillah. Dan salawat serta salam marilah kita selalu sampaikan, haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan, 10 kali rahmat. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, dan Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan kepada kita. Kebaikan itu banyak ya, bisa kita dalam keadaan sehat, rezekinya berkah, kemudian terhindar dari musibah. Itulah kebaikan yang insya Allah Allah akan balas ketika kita mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku kelas 8 SMPN 2 Japara, Kabupaten Kuningan, insya Allah dalam keadaan bahagia, sehat semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bab 8. Sebelum kita membahas materi ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab ini kita akan belajar 5 poin ya. Ada 5 poin-poin yang harus kita fahami. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, tugas-tugas Rasul. 3, sifat-sifat Rasul. Yang keempat, jumlah Rasul dan ulul azmi atau Rasul-Rasulihan ya. Yang kelima, hikmah beriman dan mempelajari kisah Rasul. 5 poin ini insya Allah akan saya sampaikan, kita pelajari bersama di video kali ini. Baik, langsung saja ya. Yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul. Pasti pengertiannya, beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati, kita percaya di hati kita bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul ini dalam bahasa artinya utusan ya, Rasul, bahasa Arab artinya utusan. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah, firman Allah, untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi Rasul ini adalah manusia pilihan Allah, utusan Allah, yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan atau pedoman aturan Allah kepada umat manusia yang lainnya. Jadi ada misalkan dalam suatu negeri ya, dalam suatu negara, dalam suatu wilayah, misalkan di Timur Tengah atau Irak, Iran, Indonesia misalkan dulu, kemudian Allah mengutus satu orang untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang lain yang ada di wilayah situ. Itu pengertian dari Rasul. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 164. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman
ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah ayat Al-Quran tentang Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ali Imran ayat 164. Yang kedua, tugas-tugas Rasul. Apa sih tugas-tugas Rasul ini? Tugas dan tanggung jawab seorang Rasul itu apa? Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Jadi Rasul dari awal sampai akhir itu mempunyai ajaran tauhid yang sama dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mereka menyampaikan misi, yaitu membawa ajaran tauhid. Tauhid ini bahasa Arab artinya adalah esa, yang benar. Jadi tidak ada istilahnya Tuhan itu tiga, tidak ada. Dari Nabi awal sampai akhir, mereka mempunyai misi membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Allah itu tunggal, satu esa. Meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Misalkan gambarannya seperti ini. Misalkan dari awal Nabi Adam membawa ajaran tauhid benar, kemudian seiring berjalannya waktu ada orang-orang yang mengubah ajaran tauhid itu menjadi tidak benar, maka dimunculkanlah kembali Rasul yang selanjutnya untuk meluruskan ajaran tauhid yang tidak sesuai dengan awalnya. Jadi saling keterkaitan antara Rasul yang satu, Nabi yang satu dengan Nabi yang selanjutnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasul ini tugasnya adalah membawa kabar gembira kepada orang-orang yang mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul, tauhid yang dibawa oleh Rasul. Maka Rasul ini memberikan kabar gembira berupa balasan kebaikan nanti di surga, keberuntungan yang akan didapatkan ketika mengikuti ajaran yang memang itu adalah ajaran dari Allah, Tuhan seluruh alam. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, bermaksiat, tidak mau mengikuti ajaran Rasul, itu akan mendapatkan balasan juga nanti di akhirat. Memberi kabar gembira bagi yang mau mengikuti dan memperingatkan bagi yang tidak mau mengikuti bahwa mereka yang menentang adalah sama juga dengan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah atau Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mari kita perhatikan ya sifat-sifat dari Rasul. Ini ada bagan sifat-sifat dari Rasul. Sifat-sifat Rasulullah itu ini perlu dicatat ya, perlu diperhatikan baik-baik. Itu ada 3 ya pembagiannya. Yang pertama ini sifat wajib Rasul, yang kedua sifat mustahilnya Rasul atau lawannya sifat wajib, yang ketiga adalah sifat jaiz atau sifat yang boleh ada pada Rasul. Sifat wajib Rasul ini ada 4. Ini bagannya. Yang pertama adalah siddiq. Jadi seorang Rasul ini pasti dia orang yang benar, orang yang jujur, siddiq. Yang kedua, karena dia sifat wajib ya, jadi pasti ada. Yang kedua adalah amanah. Dia pasti dapat dipercaya. Pasti orang yang mampu memegang integritas. Itu adalah sifat
Yang kedua. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Rasul ini pasti menyampaikan apa yang diwahyukan kepada Allah. Nanti di akhir ada ya perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi Rasul ini wajib menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan dari Allah. Yang keempat, fatona. Rasul ini pasti mempunyai kecerdasan. Karena yang dihadapi Rasul ini adalah umatnya. Tidak mungkin seorang Rasul tidak mempunyai sifat fatona, kecerdasan. Pasti dia akan memiliki kecerdasan. Nah, untuk memimpin, membimbing itu butuh kecerdasan. Itu 4 sifat wajib yang ada pada Rasul. Kemudian yang kedua, pembagiannya sifat mustahil Rasul. Jadi mustahil, tidak mungkin seorang Rasul itu mempunyai sifat kizib. Lawannya siddiq, ya, berbohong, tidak mungkin. Tidak mungkin Rasul ini berbohong. Maka dulu Nabi Muhammad sejak kecil telah dijuluki Al-Amin, adalah orang yang dapat dipercaya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah dijuluki oleh orang-orang, tetangga, saudara-saudaranya itu orang yang Al-Amin. Hai Muhammad Al-Amin, kalau di sini hai Muhammad, orang yang dapat dipercaya. Jadi udah punya julukan. Itu adalah sifat yang wajib ada pada Rasul, dapat dipercaya, siddiq. Jadi mustahil seorang Rasul itu berbohong, kizib. Yang kedua, mustahil, tidak mungkin seorang Rasul dan Nabi itu khianat. Jadi tidak mungkin seorang Nabi ini berkhianat. Tidak mungkin. Pasti dia memegang amanah. Tidak ada dalam sejarah manapun seorang Rasul itu berkhianat. Tidak ada. Yang ketiga, kitman. Ini artinya menyembunyikan. Tidak mungkin seorang Rasul itu menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan pengetahuannya. Tidak mungkin. Pasti Rasulnya akan membimbing. Dan yang keempat, balada, bodoh. Tidak mungkin seorang Rasul ini bodoh. Walaupun Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan membaca, ya, ummi, al-ummi, Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis dan membaca, tapi Rasulullah itu mempunyai fatona. Ini bukti bahwa benar-benar Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Dia orang yang cerdas. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa menulis dan membaca mengetahui semua ilmu kalau bukan bimbingan langsung dari Tuhan semesta alam. Dan yang ketiga, pembagian sifat Rasul adalah jaiz. Jadi walaupun Nabi Rasul ini adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasanya. Tapi tetap saja Rasul ini adalah seorang manusia. Maka sifat jaiz yang ada pada Rasul adalah sebagaimana manusia pada lainnya, yaitu mengalami lapar, ya, sedih, menderita. Itu normalnya manusia, tidur. Tapi tidurnya Nabi dan Rasul tidak seperti tidurnya kita. Sedihnya Rasul beda dengan sedihnya kita. Jadi sifat-sifat manusia itu ada juga pada Rasul. Bahkan Nabi juga pernah lupa, tapi langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Rasul ini punya sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Dan pembagiannya tadi sudah saya sebutkan. Anak-anakku kelas 8 yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita mengetahui sifat-sifat Rasul, kemudian selanjutnya ini jumlah para nabi dan rasul. Jumlah para nabi dan rasul ini total keseluruhan. Kita lihat di sini, ya, ada gambarnya. Itu ada 124.000. Nanti ada bagian selanjutnya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah pengertian Rasul dan Nabi. Rasul sudah pasti Nabi, ini ya kesimpulannya. Setiap Rasul, setiap Nabi belum tentu Rasul, tetapi setiap Rasul sudah pasti seorang Nabi. Apa perbedaannya? Kita lihat sebelah kanan, ya. Nabi adalah utusan Allah yang diberi wahyu
tetapi tanpa wajib mendakwakan kepada umatnya. Jadi tanpa wajib mendakwakan kepada umatnya. Jadi kalau nabi ini sifatnya cuma 3, sidik, amanah, fatonah. Tabligh tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Akan tetapi kalau rasul, itu dia mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya. Mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam, yang 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu, mereka adalah nabi dan rasul. Mereka mendapatkan wahyu, kitab Allah, kemudian mereka semua wajib menyampaikan apa yang didapatkannya kepada umatnya. Itu adalah rasul. Akan tetapi kalau nabi, dia di bawahnya rasul. Dia dapat wahyu, dapat ilmu dari Allah, dia tidak wajib mendakwahkan, menyampaikan tabligh kepada manusia di tetangga-tetangganya, di sekitarnya, di wilayahnya. Kesimpulannya, setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul sudah pasti seorang nabi. Ini ya, bagan simpelnya seperti ini. Jadi kita lihat yang paling atas itu 124.000 nabi, seluruh total jumlah nabinya. Ini dari kitab ini ya, Bidayah wa Nihayah. Ada sumbernya. Kita lihat Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir. Jadi 124.000 nabi totalnya selama ini. Dan nabi dan rasul penutup itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi total nabi itu 124.000. Kemudian rasul 313 ya. Dan nabi dan rasul itu ada 25. Dan ulul azmi, pilihan daripada nabi dan rasul, pemimpinnya nabi dan rasul yang 25 itu ada nabi, ada 5. Dan pemimpinnya para rasul, nabi dan yang 5 ulul azmi ini adalah 1, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi penutup, rasul penutup, dan juga pemimpin seluruh nabi dan rasul, seluruh umat manusia. Karena Nabi Muhammad ini datang untuk menyempurnakan ajaran yang telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam mempunyai ajaran, kemudian mendakwahkan, terus sampai Adam, Idris, Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim, Musa, Sulaiman, Yakub, Yusuf, Ayub. Semuanya itu saling berkaitan sampai terakhir Nabi Muhammad menyempurnakan semua ajaran yang telah ada, menyempurnakan semua kitab-kitab yang telah ada. Maka Nabi Muhammad ini adalah Rasul seluruh umat manusia. Jadi saling keterkaitan ya antara satu Nabi dan Rasul dengan Nabi yang lainnya. Semuanya membawa ajaran, misi, tauhid, mengesahkan Allah. Allah itu adalah satu Tuhan semesta alam. Begitulah materi pada hari ini ya, tentang Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat memahami apa yang telah disampaikan hari ini di video pembelajaran kali ini, dan kita mampu mengamalkan ilmunya. Dan terakhir saya juga mengingatkan, mohon untuk isi absen dan evaluasi harian yang kemarin belum sempat mengisi, hari ini harus mengisi ya, karena absen atau daftar hadir ini adalah salah satu bentuk penilaian juga ya, yang nanti akan diakumulasikan gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, rezeki pada kita semua, sehingga kita terus belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.